Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di sesi live RPK. Alhamdulillah sudah memasuki episode yang ketiga. Semoga semua sahabat-sahabat aksara sehat walafiat dan tetap berkarya walaupun kita masih dikelilingi pandemi ya. Malam ini kita kedatangan dua narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Di sebelah kanan saya ada Mbak Dewi, seorang freelance writer. Beliau menulis beberapa cerpen, puisi, dan juga editor untuk beberapa buah buku dan aktif di beberapa komunitas seperti komunitas gamelan dan seni Jawa serta komunitas buku dan blogger. Sementara di sebelah kiri saya ada Mas Agus, beliau adalah seorang voice director. Beliau juga dubber untuk beberapa film. Ya, nah yang paling fenomenal itu, yang paling top itu mungkin Suneo. Semua orang tahu Suneo itu di Doraemon. Nah, beliau adalah dubbernya dari tahun 2006 sampai 2008. Dan juga di George, itu sebagai bapak yang bertutur kuning, pemilik George sih kalau di situ. Dan di Ninja Hattori, nah ini juga tidak kalah menariknya, beliau sebagai Pak Guru di Ninja Hattori. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang keseharian beliau berdua, kiat-kiat atau strategi beliau di dalam masa pandemik, dan keseharian mengenai pekerjaan beliau berdua. Mungkin yang pertama kita ke mana dulu nih? Mas Agus dulu ya. Malam Mas Agus. Selamat malam, Uda Osi. Ya. Selamat malam, Bung Ardian, Mbak Dewi. Selamat malam. Malam. Senang banget ini Mas Agus bisa hadir di tengah kesibukan, masih menyempatkan diri hadir di sesi live RPK. Kita pengen berbagi cerita lah dengan Mas Agus. Khususnya, nah ini kan sebenarnya sudah lazim ya sekarang, karena pandemi itu bukan sesuatu yang baru lagi, cuman tetap kita akan berbagi cerita gimana sih Mas Agus dengan profesi sebagai dubber, apa dampak pandemi, apa yang terjadi, apa kiat yang Mas Agus lakukan di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya tidak. Silakan Mas. Selamat malam sahabat RPK. Di pandemi ini kok alhamdulillahnya malah kerjaan itu malah ada ya. Ada hikmahnya ya, dan berkah berarti. Karena orang kan pasti butuh hiburan ya, banyak yang betul. di rumah aja gitu. Jadi film-film tetap butuh di dubbing, kemudian banyak aplikasi-aplikasi film-film di dubbing buat tayangnya di aplikasi gitu. Kayak di aplikasi View gitu, ada drama Korea, terus ada audiobook gitu, juga di beberapa aplikasi baca novel gitu. Jadi sangat dekat lah dengan Mbak Dewi ya, novel. Saya nggak bisa nulis kayak Mbak Dewi, tapi saya baca novel-novelnya gitu. Ya di saat pandemi ini masih berjalan terus sih kerjaan selama ini gitu. Karena mungkin ya itu orang butuh hiburan. Jadi dunia saya ini dunia hiburan kan ya, menghibur masyarakat kayak gitu. Jadinya alhamdulillah sih masih ada gitu. Iya. Jadi ada hikmah justru yang dibalik kondisi pandemi ini ya. Mungkin. Betul. Silakan Mbak Dewi, gimana? Apakah ada hikmah juga seperti Mas Agus? Kalau saya sih memang sebenarnya nulis itu hobi juga sih, Yeah. Jadi memang secara freelance saja dikerjainnya. Selain nulis yang memang untuk keperluan sendiri, juga untuk blog juga. Memang kalau blogger itu biasanya biasanya banyak bikinnya event. Jadi misalnya diundang ke suatu event apa gitu, terus sama kita akan melaporkan dalam bentuk tulisan di blog untuk sosialisasi ke masyarakat juga gitu.
pandemi ini memang banyak berkurang juga kalau event gitu. Tapi kadang-kadang ada yang menawarkan misalkan job placement seperti itu ada. Jadi memang langsung sih mereka kontak kita, terus ada penulisan artikel untuk di blog. Kalau untuk kegiatan tulis memang pandemi ya ini ya apa namanya, biasanya sih tetap jalan kalau memang ada job untuk tulis, misalkan kayak waktu itu saya mau mulai tulis komik gitu, itu ada atau misalnya ngedit gitu, tulisan tetap jalan kalau memang masih sebatas bisa dilakukan di ini ya di rumah gitu. Iya. Jadi Yang masih- eventnya mungkin yang eventnya terbatas ada, ya. iya, yang terbatas. Silakan Bang Bro, ada yang ditanya? Oke, berarti ya tadi disampaikan hikmah dan berkah itu pasti ada. Malah saya lihat dari yang dijelasin Mas Agus. ekspansinya lebih luas dari zaman dulu, mungkin hanya di ruang lingkup TV ya. Sekarang dengan banyaknya teknologi, Iya. ya, industri hiburan pun dituntut lebih kreatif, gitu ya. Industri hiburan mengakali kondisi pandemi harus gimana. Betul. Orang-orang kreatif itulah yang akhirnya tetap bisa menyuplai hiburan orang-orang di rumah. Gitu Iya. kan Mbak Dewi juga mungkin dari sisi Ya kayak YouTube konten kan tulisan, udah ya, makin gitu. banyak sekarang. Sebagai YouTube itu kan juga membutuhkan jasa voice over juga kan. Iya benar. Ya baik itu dubbing untuk film-film di YouTube atau mengisi narasi di YouTube, video kayak gitu. Teknisnya gimana sih Mas di masa pandemi ini? Untuk Protokolnya maksudnya ya mekanisme yang seperti biasa kan kalau sebelum pandemi gimana datang ke studio atau gimana, terus di saat pandemi seperti biasa sih kalau yang ke studio ya seperti biasa ya tetap biasa lah dengan prokes, protokol gitu ya. gitu. Terus kalau yang punya studio di rumah, studio rumahan, beberapa pekerjaan bisa dikerjakan di studio rumahan. Jadi bisa dari rumah aja gitu. Cuman kalau yang kerjaan saya kebetulan ya memang saya harus ke studio. harus datang. Jadi ada beberapa yang cukup detail infonya apa dikerjain di rumah gitu ya secara Ada ya, tapi dengan memenuhi syarat-syarat ya, studionya udah memenuhi standar yang diinginkan oleh klien gitu. ya, standar broadcast lah ya. Ya. Mbak Dewi menemui kendala apa saat awal-awal pandemi kan? Pandemi ya itu tadi sih yang kalau event berkurang. Event outdoor ya itu udah pasti ya, udah pasti. Itu tiarap. Terus jadinya malah kita jadi banyak lebih belajar sih. Saya beberapa kali ikut, kayak misalkan ada kayak webinar atau pelatihan Oh. menulis kreatif atau apa, Iya, jadinya iya. banyak banget itu. Nambah ilmu ya. Nambah ilmu. Kelas-kelas online. Ya. Kelas-kelas online. Sama banyak. voice over juga gitu, banyak kelas-kelas online juga kan sekarang ini. Untuk mensiasati kondisi sekarang. Kelas-kelas editing video, kelas editing apa yang dulunya nggak ngerti karena itu jadi dikit-dikit Jadi nambah ilmu. Terimanya lagi berarti ya. Nah, Itu kan ini kan jadi bicara ya yang terakhir. oh iya. Itu setelah pandemi lewat ya. Iya iya. Karena memang mereka juga apa ternyata udah bisa nih ngadain acara situ, udah itu juga kemarin kebetulan juga sih karena Kalau untuk itu beliau kan juga aktif di Bentara Muda ya. iya Bentara Budaya di komunitas seni Jawa, seni Ya, gamelan seni. Jawa. Nah, kalau itu seperti apa? pada saat pandemi ya Pak. Iya, pada saat ini. Iya. Memang dihentikan kalau itu waktu itu. Pokoknya pada saat PSBB PPKM itu semua dihentikan aktivitas ya karena memang Bentara Budaya itu ngikutin Kompas, kebijakan Kompas. Oke. Jadi waktu itu tahun 2020 baru dicoba akhir tahun gitu kan, dicoba akhir tahun mulai ternyata awal tahun di stop lagi. Di stop lagi. Iya. PPKM habis itu ya. PPKM. Tapi saya kan ada satu komunitas lagi gamelan yang memang yang mandiri itu sama teman-teman itu udah jalan lagi sekarang. Oh. Cuman yang Bentara belum. Sekarang belum. Oh, Bentara. Iya. Mas Agus, saya tadi dengar ada kegiatan baru. Kalau bagi saya sih itu termasuk baru karena saya baru dengar itu. Pembacaan novel. Nah, Nah, itu seperti apa? pembaca novel itu nanti buat di aplikasi. Kalau yang ada beberapa aplikasi yang saya kerjakan ini baru mau launching sih ya. Iya. Jadi kita membaca novel di studio. Prosesnya sih
seharian ya. Terus novel itu kan tergantung halamannya. Betul. Ada yang halamannya pendek, halamannya panjang. Jadi ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, seminggu, 3 minggu, tergantung tebal tipisnya ya. tebal tipisnya halaman. Dan itu dituntut suara yang jernih banget. Studio AC aja harus dimatiin di saat kita tik gitu. Suara-suara napas kita, tarikan napas kita pun juga harus dikontrol agar nggak keluar, karena saat Bening penayangan gitu ya. itu nggak dikasih ilustrasi musik sama sekali, nggak dikasih background musik. Itu kan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, stamina yang kuat juga gitu. Sementara mungkin orang dengerin, tinggal dengerin, padahal prosesnya itu kan sangat lama. Kayak dubbing juga lah. Misalnya dengerin Ninja Hattori 30 menit gitu. Padahal kan prosesnya mungkin diulang-ulang, apalagi dubbernya ada banyak gitu. Nah itu kalau bagi saya itu sesuatu yang baru yang saya dengar. Itu memang baru atau gimana? Termasuk baru kalau di Termasuk Indonesia. baru. Kalau di luar negeri, di Amerika itu udah biasa sih audiobook gitu. Nah di Indonesia ini termasuk baru. Jadi kita bukan lagi membaca novel gitu ya, tapi mendengar novel. Mendengar novel. Jadi orang sambil nyetir mobil, sambil masak, sambil ini masih bisa ngedengerin gitu. Dan ini lahan baru juga sih. Hikmah lagi ya. Silakan Bang Bro. Proses rekamannya sendiri aja butuh waktu ya. Butuh waktu. Untuk sebelum itu Ada pasti casting dulu, proses casting. ada ngulik, harus mempelajari. Ya dibaca dulu, terus biar ntar dapet ya intonasi apa apa segala namanya, memainkan. Di dalam novel kan ada beberapa karakter kan, ada bapaknya misalnya, ada anak, ya suaranya nanti agak dibeda-bedain Gitu. dikit gitu. Itu sendiri ya berarti maksudnya Sendiri. satu novel nggak berapa orang? Satu juga? orang, Oh, satu oke. orang aja. Jadi ada narasinya, gaya narasi dan gaya dialog kan juga berbeda kayak gitu. Terus ya enaknya kita bisa dapat novel duluan gitu. Nggak usah beli. Udah banyak nih. Udah lumayan banyak. Udah banyak Dan novelnya, sekarang udah. saya Ya pekerjaan bukunya novel Iya, iya, iya. itu berarti udah lumayan. sekarang saya voice directornya gitu. Voice director. Saya pembaca buku sih baru 2 kali ya, dua novel sebagai pembaca ya. Sebagai pembaca. Tapi sebagai sutradara audiobooknya udah lumayan. Tapi itu Karena baru casting, belum launching itu ya. kan di casting juga. Di casting beberapa gitu, ntar klien yang menentukan gitu. Nah, saya dari beberapa banyak casting ya baru lolos 2 judul. Selebihnya saya nggak lolos. Tapi belum launching si belum launching, aplikasinya. belum launching. Iya. Ya. Jadi kalau Mbak Dewi sendiri kan Mbak Dewi penulis nih, freelance writer. Di masa pandemik sini jadi lebih kreatif menulis atau seperti apa untuk kegiatan sehari-hari Mbak Dewi? Ya kita kadang tergantung juga sih, banget tergantung apa ya. Kalau ide sih memang bisa langsung datang, tapi kadang harus dicari juga. Tapi apa ya, kalau misalkan keinginan ini sih tergantung dari pada saat kita memang pengen nulis sesuatu, tergantung niat juga sih, kembali ke situ lagi gitu. Ini salah satu novelnya ya Mbak. Itu Kumpulan Cerpen ya. Jadi ini Cerpen. Mencintaimu Dalam Diam, ini salah satunya ada novel Mbak Cerpen. Dewi di sini cerpen ya. Iya. Apa judulnya Mbak kalau yang di sini? Romansa Sunyi. Romansa Sunyi. Itu bercerita tentang apa? Cerita tentang 2 orang yang sebetulnya itu dia saling mencintai gitu ya, tapi tidak terkatakan gitu. Makanya Mencintai Dalam Diam. Iya. Jadi sesuai dengan judulnya ya. Jangan-jangan Iya. pantomim semua ntar. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang Ini ya. aja ya. Ini kisah pribadi atau gimana? Enggak. Imajinasi. Iya. Penulis kan penuh dengan imajinasi. Betul. Dan saya pengen suatu saat novel-novel Mbak Dewi saya baca. Nah, Itu kolaborasi. Siap, Suatu saat. siap. Mantap. Dia ya malam ini ya. Kalau kegiatan Mbak Dewi kan juga tergabung di Kupu, Iya. klub blogger dan buku ya. Iya. Nah, itu gimana untuk sekarang ini? Sekarang baru mau mulai lagi, Mbak. Kegiatan teman-teman sih baru mau dirutinkan lagi gitu ya. Karena kan memang pandemi kemarin untuk offline nggak ada sama sekali. Cuman memang kegiatan di grup WA itu ada.
betul. jenuh gitu. Terus akhirnya Orang nggak pengen dikurangi, ngumpul, iya, pengen ini pengennya ya. tuh udah offline, pengen ketemu. Nah sekarang ini udah baru mau mulai dihidupkan lagi, dihidupkan lagi. Kita terakhir waktu itu ngumpul di Cawang sama di Jong Ketuki ya. Iya, iya, Berapa iya. tahun lalu ya? Lalu 3 tahun ya? Iya kali ya. Berpuluh-puluh tahun lagi ya. Mas Agus selain dunia voice director dan dubbing apa? Saya dari mulai terjun pertama kali tahun 93 sampai sekarang ya itu aja. Profesi Saya saya punya hobi lain gitu. Hobi support ke situ enggak ya? enggak sih. Hobinya main pingpong. Oh, Bisa sih. Ada juga sih. Tapi ya, itu ini. profesi saya ya udah itu dari dulu gitu. Voice director sama dapper. Sama gitu ya. dubbing itu. Ya voice acting suara kan luas ya, nggak cuma dubbing aja kan. Bisa ngisi iklan juga, VO, terus ngisi company profile perusahaan, Oh, iklanin iya. perusahaan, narasi-narasi di YouTube segala macam. Pembacaan puisi gimana? Luas. Pembacaan puisi ada juga apa kadang-kadang di YouTube kan atau gimana? belum sih selama ini. Belum ya? Nah, Ya. kita kan Mungkin kan- mungkin Ya, saya harus. Ini. mungkin malam saya ini. masih ya Ah. harus banyak belajar lah kalau baca puisi. Kita sama-sama. Sama belajar. Mbak Dewi juga ya. sama-sama belajar. Berarti kita lebih masuk ke intinya puisi ini ya. Tadi Ya. kan dengan kegiatan, strategi mereka bertahan di pandemi. Mbak Dewi penulis cerpen, novel, dan kemarin juga sempat yang saya lihat bagaimana puisi itu dengan storytellingnya itu bisa dijelaskan sedikit. Yang kemarin sharing. Sebenarnya kemarin saya sharing itu tentang menulis dengan gaya storytelling. Jadi apa sebenarnya kita bikin tulisan itu walaupun misalkan kita pengen bikin artikel yang misalnya tentang apapun itu gitu ya, biasanya kita tulis dalam bentuk yang deskriptif gitu ya, yang biasa aja menceritakan urutan kejadian dari A sampai Z misalnya, tapi kita bisa olah itu dengan gaya bercerita gitu. Jadi kebetulan memang kemarin itu saya tuh kebetulan waktu itu dapat tugas nulis dari guru saya nih. Nah saya ikut satu pembelajaran, kemudian karena materi sudah selesai saya dikasih tugas nulis. Nah kebetulan saya bentuk saya tuh agak lain, beda gitu kan, saya pakai gaya Storytelling. nulis, ya bercerita gitu. Ternyata guru saya tertarik, terus karena beliau memang sedang mau mengadakan workshop gitu ya, udah akhirnya saya diminta sharing itu. Jadi saya sharing aja sih, berbagi tentang gimana cara nulis dengan pendekatan gitu. Bedanya apa dengan cara menulis yang reguler? Jadi kita lebih nanti ada tekniknya tuh kalau misalnya kita namanya ada show don't tell gitu. Jadi kita pengen menyampaikan sesuatu ke pembaca itu tidak langsung mengatakan, tapi kita tunjukkan. Misalkan gitu, misalkan pemandangannya indah gitu. Tapi kita nggak langsung bilang itu indah gitu. Misalnya bulan bersinar terang, kemudian apa namanya gunung apa ya, misalkan dia berkabut gitu, seperti itulah. Terus misalnya gini, mau menunjukkan saya terkapar gitu misalnya, udah bilangnya misalkan perut saya perut terasa dingin. Jadi gitu kan. seperti puisi sebenarnya. Seperti iya, seperti Iya, itu. iya. Terus kemudian ada kita akan lengkapi dengan dialog juga ya kalau cerita itu. Dialog, kemudian misalkan ada aksi tindakan juga, misalnya karakternya lagi melakukan apa nih gitu. Ya tetap ada urean juga memang. Tapi adanya dialog kemudian aksi itu akan membuat lebih hidup ceritanya. Itu Bedanya. beda dengan yang reguler ya. Iya. Kan ngomong. Nanti kita pasti daulat ya untuk kedua narasumber Betul. ini untuk membacakan puisi. Nah, satu lagi sesi live RPK episode ketiga ya. Ya. Dapat bonus nih Bang ya. Ada Dapat bonus. narasumber yang Dapat bonus, kita bisa- dapat bonus yang tidak bisa, diduga-duga ya. Kehadirannya itu kan ya kenapa nggak kita ajak juga di Betul, sini. betul. Monggo, jadi kita bisa ngobrol enggak? Saya ke situ dulu aja ya. Oke. Silakan Mas. Mas Ibnu. Mas Mas Ibnu, Ibnu monggo, silakan. Mas Ibnu. Mas Diansyah, Hmm. Mas
sini aja. Ibnu Mahdiansyah. Jadi sahabat-sahabat acara, selain kedua narasumber kita yang sudah bercerita banyak tadi, kita kedatangan satu lagi seperti kata Bang Adrian tadi, ini bonus narasumber gitu. Jadi kita kedatangan Mas Ibnu. Beliau ini seorang magician, dapper juga. Terus apa tadi istilahnya, Mas? Ventriloquist. Ventriloquist itu bersuara tidak menggerak kabur dan ada media boneka di sana. Jadi kita akan bertanya juga kepada Mas Ibnu, mungkin sama Mas Ibnu. Jadi mungkin saya akan bertanya dulu dampak pandemi dengan profesi Mas Ibnu. Baik, terdampak banget. Terdampak banget. Terdampak banget. Karena kan dunia saya kan dunia hiburan, dunia anak-anak, dunia berkumpul ya. Kita kan nggak boleh berkumpul, jadi Betul. mau nggak mau ya benar-benar terdampak gitu. Yang tadinya job udah banyak yang pada masuk, akhirnya banyak yang pada cancel. Termasuk yang magician dan Semua dari ventril. jadi pokoknya dunia hiburan tuh benar-benar. Tapi kalau untuk yang dappernya, Tapi kalau untuk itu dapur ya, lumayan. ada apa sulap lewat Zoom gitu, Iya. gitu ya akhirnya. Iya. Itu Oh, juga ada ya? Mau jadi ya? berjalan Mau nggak mau. lumayan lama juga sih. Hampir ya mau mendekati 2 tahun, setelah 2 tahun pandemi ini baru Jadi tetap baru berjalan ada. ya. jadi baru itu dapat seperti jalan. apa? Jadi kayak webinar cuman ini sulap gitu ya? Iya. Oh. Jadi kita saya show di rumah dengan menggunakan handphone dan anak-anak yang Oh. dengan handphone. Jadi masih Kostum badut gitu. sebagian berjalan. Akrobatik, pemain akrobat, badut Nah. segala macam yang luar biasa. Iya betul. Jadi multi talenta ya. Iya. Bisa diceritakan kesehariannya, maksudnya badut itu seperti apa, yang magician itu seperti apa, yang saya susah banget ngomong Ventriloquist. ventriloquist itu seperti apa, silakan. Enggak, kalau sekarang untuk KBBI-nya pakai K. Oh, seperti Ventriloquist. KBBI-nya. Iya. Silakan diceritakan, Mas. Kalau untuk badutnya sama sih dengan badut-badut yang lain. Jadi saya jadi badut di saat kalau lagi memang ada yang membutuhkan aja gitu. Oke. Karena ada yang ulang tahun. Gitu. Kalau dulu sebelum pandemi ya nggak cuma hanya sekedar ulang tahun, tapi acara-acara korporat juga masuk. Gitu. Jadi kan dulu kan badut itu identik dengan acara ulang tahun, pesta ulang tahun segala macam. Nah sekarang badut itu udah naik. Jadi di acara-acara launching, acara-acara korporat gitu. Jadi sekarang udah bisa masuk ke Terakhir ngisi di TV juga ya. Iya, Isi acara di TV Untuk juga. badut. Iya, Kalau untuk untuk badut. yang ventriloquist ya? Untuk ventriloquist lebih banyak di pesta ulang tahun. Di acara-acara ulang tahun. Bonekanya apa namanya? Bonekanya saya jenisnya ada monyet, ada kura-kura, ada zebra. Oh, binatang berarti ya? Binatang, lebih ke binatang karena kan anak-anak lebih antusias tuh dengan boneka binatang. Gitu. Mungkin nggak kurang klop rasanya kalau kita tidak melihat beliau memainkan penampilannya. sesuatu ya. Sama Mas Agus juga. Anggap aja boneka lah tangannya ini. Silakan juga Apa ya? Sebagai ini boneka. tisu tisu sama sendok itu. Iya deh, ini yang Oh, ini. Jadi mungkin kita minta Habis ini beliau Mas Agus. untuk sedikit memperagakan magiciannya. Kalau yang untuk ventriloquistnya bisa? bisa. Silakan, mana yang duluan? Jadi kita main ini untuk sulap. Kalau ini namanya lebih ke street magic atau close up magic karena jarak dekat gitu. Betul. Kalau biasanya kalau di acara-acara ulang tahun lebih ke stage magic. Jadi saya main di stage gitu. Jadi dengan menggunakan alat-alat yang lebih besar. Oke. Kalau ini kan alat-alat kecil jadi buat close up Oke. kayak gini. Sendok, lagi keras. Untuk dari sini nih ya. Ya, sendok dari sini nih. Ya. Bukan bawaan dia ya. Saya nggak apa-apa. Saya deg-degan nih, nanti bengkok nggak bisa balik lagi gitu kan. Balik aja. Karena kita kayak gini. Ya. Oh iya. Dan sekarang udah bengkok gini, kita cari uratnya. Wes.
Saya nggak jadi deg-degan ya, udah lurus lagi dia. Lurus lagi. Apalagi nih Mas yang bisa ditunjukin? Tisu sih. Tisu, kita pakai tisu. Serba mendadak bisa ada nih. Seadanya udah bagus kan? Itu dua tisu, boleh pinjam tangannya saya lagi ya. Jadi ya itu yang boleh sendiri. Jadi gini, jadi satu tisu saya taruh sini dan satu tisunya lagi saya taruh sini. Tutup yang kencang, dibalik jadi buka. Kan satu sambil di sini, pindahin satu kemudian. Jadi buka dulu. Saya buka. Buka pelan-pelan. Terus baru di sini satu tadi. Oh, di sini tadi satu. Aduh, luar biasa. Nanti kayaknya di belakang panggung kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Ntar duit bang. Boleh lipat gandainnya. Duit bisa. Tapi duit Mas Ibnu ya. Ya, ya. Jadi Ini tisu dua ini ya. Kalau saya ini istri dua itu bisa nggak? Gak muat, bikin gak muat. Itu harus ngobrol banget kayak kita ini. Luar biasa ya. Jadi ini apa tadi namanya? Ini close up magic. Close up magic ya. Jadi close up magic. Lebih dekat. Nah, barusan tuh kita menyaksikan langsung dan saya ngerasain langsung tiba-tiba tisunya pindah dua di sini. Luar biasa. Nah, kalau untuk apa tadi? Ventriloquist. Ventriloquist bisa dicontohkan seperti apa? Apa jadi ini boneka ya, ini Oke, boneka. oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Oke. Ada apa nih? Ngalang-ngalang. Ada ngobrol-ngobrol. Kayaknya seru ya. Seru banget. Aduh, haus. Minumannya boleh nambah lagi nggak? Boleh, nanti kita pesan lagi ya. Oke, bawa pulang ya. Boleh, bawa pulang. 2, 2 boleh. 3, 3 boleh. semua. Jangan, nanti bangkrut. Oh ya, aja deh kalau gitu. Udah ya. Assalamualaikum. Jadi ya itulah. Beliau ini memang multi talenta. Jadi bisa akrobatik juga ya, Mas? Bisa. Jadi akrobatik. Tapi nggak mungkin Gak mungkin sekarang ya. ngobrol, gak mungkin ngobrol. Mejanya terlalu kecil. Enggak, ini pakai tisu aja, pakai tisu aja. Oke, nah akrobat pakai tisu. Nah ini baru lagi nih. Nah, akrobatnya lebih ke juggling. Oke. Oh, Gitu. iya. Oke. Iya, siap. Kalau gelas yang ada airnya ini susah bikin ya. Iya. Tumpah ya. Jadi itulah banyak sekali kalian-kalian yang dikuasai sama Mas Ibnu. Tadi sudah dipertunjukkan magic, terus kemudian Boleh. ventriloquist dan barusan juga akrobat menggunakan tisu. Mungkin terus untuk sekarang mana yang lebih masih berjalan di masa sekarang, Mas? Di antara beberapa Sekarang semua udah bisa nih. hampir berjalan sih. Udah Udah berjalan. berjalan, udah. Tapi memang nggak seramai dulu. Ya dalam sebulan ada 1 atau 2. Kalau dulu itu masih Itu maksudnya diundang. iya, Oh. ada undangan. Ada yang offline, ada yang online. Kalau dulu itu waktu masih awal-awal pandemi itu setahun lebih lah. Itu ada sebulan paling banyak itu 2 atau 3. Tapi setelah itu berapa bulan lagi nanti baru ada. Kalau sebelum pandemi nggak pulang-pulang ya? Wah, nggak pulang-pulang. Justru malah seringnya ke luar kota. Begitu Kalau dipanggil, nginep 5 Iya. hari gitu ya. Pernah kan waktu itu Iya, ke iya, Balikpapan. Awal-awal pandemi justru saya ke Kendari. Itu Nah, waktu Mas belum Ibnu gabung sama satu agensi apa single fighter sendiri? sendiri. Jadi saya memang buka sendiri. Tapi Oh. saya juga ada komunitas badut sih, namanya Aku Badut Indonesia. Bisa dicek di Instagramnya Aku Badut Indonesia. Jadi kita di situ badut sosial gitu. Jadi kita kayak dulu sebelum pandemi juga itu kita nyari dana untuk anak-anak kanker. Oh. Gitu. Jadi kita bikin mini show di Bundaran HI, Car Free Day, kita jualan pin. Gitu. Jadi ada ininya, ada misinya. Ada misinya, terus kita ke korban-korban kebakaran, bencana alam gitu-gitu. Kalau yang kanker gitu dengan senang hati menolong ya. Iya. Kanker nih, jago nih. Oke, mungkin jadi kita udah mendapatkan info yang banyak dan sharing dari para narasumber kita, dari Mbak Dewi sebagai freelance writer,
dari Mas Agus sebagai voice director dan dubber, dan dari Mas Ibnu yang lengkap ya, dia multi talenta, akrobat juga, ya, kemudian sulap dan sebagainya. Jadi yang jelas di antara mereka bertiga dampak pandemi mirip-mirip sih, hampir sama, cuman ada beberapa hikmah yang Mas Agus yang justru ada sebagian yang mendapatkan lebih di masa pandemi. Mungkin untuk sementara kita tutup sesi pertama ini, nanti kita selingi dengan musikalisasi puisi ya, Pak? Atau puisi boleh dari puisi ya, puisi sama Bang Adrian, nanti Mbak Ola sama Bang Nanti habis Adrian. ini Mas Agus juga belum perform suara-suaranya dia, Iya. biar orang Jadi aware lagi. setelah ini kita dengar Mas Tadi kan Ibnu udah. Agus, dengar Mas Agus dengan voice, dengan dubbernya. Beliau ini jago, apalagi kalau memerankan seperti sandiwara radio ya Mas. Wah, itu kita akan Oh, itu terbawa boleh, nanti. boleh nanti. Alik Dharma ya, Alik Dharma ya. Ya, Ali Dharma, Saul Sepuh ya. Atau Nini Pelet ya. Ketahuan ya umurnya berapa ya Bu? Pernah main di situ soalnya. Jadi mungkin sementara kita tutup sesi pertama, kita persilakan Bang Adrian dan Mbak Ola untuk mengisi mungkin lagu, mungkin puisi. Setelah itu kita lanjut ke sesi kedua. Silakan. Silakan Bang, Lala. mari kita beri kesempatan dulu. Halo, selamat malam sahabat Aksara RPK. Kembali lagi di sesi live RPK sesi ketiga. Malam ini aku mau bacakan puisi dari buku Sampailah Pada Bait Terakhir Facebook. dari Yovita Sukojo. Dulu selalu ada puisimu di setiap pagi tiba, pengganti surat kabar, pembawa hangat suasana. Lama sudah puisi-puisi itu di mana entah. Seperti surat kabar bisu di bredel keadaan. Matahari telah disekap hujan setiap hari. Puisi pun lapuk, busuk, menjadi rabuk. Puso Puisi karya Yovita Sukojo, Jakarta 4 Februari 2021. Itu aja kan kelihatan perubahan itu dari cara bersikap, cara menjelaskan penerimaan mereka dengan kondisi setelah hijrah itu kan. Satu lagi puisi masih dari Mereka nggak mesti dibuat Mbak Yovita Sukojo. Jogja, Jogja, Jogja. Dengar tak? Di antara tawa gelap, seret kaki, jegluk-jeglak, menjejak sajak-sajak. Sejak masaku kanak-kanak,
jejal-jejal ke pangkal tekak, tak pernah terekam jejak. Tetap bercokol diam, tak bergerak. Dalam membekas dan terotak, terinjak tapak-tapak, berebek bertekak. Jejak, jejak. Juk, jak, jak, jak. Juk, juk, juk. Jak, jak, jak. Jak. Jejak, jejak sajak. Yovita Sukoco, Jakarta 15 Agustus 2020. Oke, istirahat warnanya udah. Sekarang pada masuk lagi. Udah bel masuk. Silakan. Monggo. Kebiasaan kayak di sekolah gitu kan, jadi ada bunyi belnya. Ini langsung bareng ke situ, Bang. Iya, bareng sama saya di sini. Biarin olah. Berdua lah Bang Bro. Kamu nggak mau nemenin aku di sini? Entah kenapa kalau deket Ola itu kok deg-degan gitu. Oh, Entah kenapa. biasa itu ada turbulensi. Saya malah hampir pingsan bukan. Jadi udah ada puisi yang dipilih loh. Tunggu dulu. Yes. Yang tadi kita mau daulat Siapa Mas tuh? Agus sebagai daber. Oh penasaran, iya siapa betul. sih Tadi kita udah lihat karakter Mas yang Ibnu ya. ya, karakter yang dibawakan. Hai, akhirnya dia udah ketemu Suneo. Sunio mungkin ya. Saya udah nunggu dari kemarin lo ketemu Suneo gitu kan. Udah nih. Monggo, monggo. Oke teman-teman, ini film Curious George. Saya ngisi pria bertopi kuning ini. Dulu setiap hari tayang di Antv, sekarang tayang di GTV. Setiap hari ini dulu. Hai George, seperti itu kan biasanya. Gitu, betul. Favoritku loh ini filmnya. Iya favorit ya. Iya, pas banget. Akhirnya ketemu kan sama Akhirnya pengisi ketemu suaranya. sama pengisi suaranya. Hai George, jadilah monyet yang baik. Kau tidak boleh nakal, George. Hai George, tunggu dulu. Tunggu aku. George, begitu Suneo yang berbeda dengan suara saya, berarti kita harus mencari warna suara yang tepat. Oh, oke. Suneo, saya 2006 sampai 2008 ngisi Suneo. Suneo itu suaranya agak cempreng, agak sengok, karakternya ngeselin. Jadi mencari-cari suaranya sebenarnya kalau live gini jelek banget ya, kayak orang stroke jadinya. Dia harus menjiwai ngeselinnya juga. Terus ini sama juga ya? Harus dirasakan sih. Oh, oke. Termasuk ketawanya gitu. Dulu saya mencari-cari ketawa Suneo itu hihi kok kurang enak hehehe. Terus akhirnya saya menemukan hehehe. Jadi saya tambahin hehe untuk kalau orang Jawa bilang ngenyek gitu lah ya. Menghina banget lawan bicaranya gitu. Hai Jayon, kita kerja Nobita yuk. Nobita kan cengeng. Kalau begitu caranya, aku juga bisa Nobita. Sorry. Satu lagi aku belum pas kalau ngeliat apa dengan suara itu apa yang kayak drama kolosal Oh iya, atau itu drama kolosal. Ntar satu lagi dulu nih. telenovela juga nggak? Di telenovela dulu. Jadi Ferguson atau Luis Fernandez dulu gitu. seperti itu. Hai Ola, aku mencintaimu Ola. Oh my Kau God. mengerti Ola? Kalau Pak Guru itu kan agak-agak mirip sama Suneo ya tampangnya. Mungkin saya di calling ngisi Pak Guru ya mungkin karena ada mirip-miripnya sama Suneo. Cuman dia lebih berteriak gitu. Anak-anak, sekarang buka halaman 458 ya. Ada pertanyaan di sini. Gaya mungkin agak-agak sama sedikit cempreng, tapi gayanya berbeda. Kayak kan tadi, jangan kita nyerupi yuk. Dia temponya lebih cepat kayak gitu. Jadi ada pengaturan tempo, ada memahami karakter dan kemudian merasakan itu yang penting. Itu sih. Tapi jadi ke bawah nggak sih sehari-hari kayak gitu? Enggak dong. Enggak. Saya pas ngomong gitu kalau pas dibayar aja gitu. Di rumah enggak. Iya, kadang kan kalau acting kadang kan berasa ke bawah juga sehari-hari gitu kan. Kalau saya belum.
Pange Ya, ini ya, apa? ya. Enggak sih. Ah, Jadi Panglima Angling Dharma atau siapa gitu? Dulu- Kakak Danu. dulu saat saya kecil itu saya ngedengerin Sandiwara Radio dan itu yang memotivasi saya untuk Dulu tahun berapa nih? Jangan-jangan selalu sepuh lagi kan? pindah ke Jakarta Oh, oke. mencari. Jadi dulu ada Daber Top Ferry Fadli, salam Ah, hormat aku Mas kenal, Ferry Fadli. iya. Nah, beliau guru Kakak saya tenar itu. secara tidak langsung ya, karena saya belajar dari suara-suaranya. Beberapa dialog yang masih saya ingat di Sandiwara Radio gitu. Yang guru, 13 tahun sudah saya berguru di sini. 13 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Apakah yang bisa merasakan bagaimana pedihnya hati saya? Bagaimana perihnya hati saya? 13 tahun ya. 13 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Apakah saya bisa mencari pembunuh ayah saya? Oh, cucuku Arya Samaji. 13 tahun memang bukan waktu yang sebentar. Tapi ingatlah bahwasanya di atas langit masih ada langit. Kau harus berhati-hati menghadapi semua itu. Dan ingat pesan Yang Guru, kau tidak boleh jumawa di dunia ini. Iya, Yang. Saya akan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yang Guru. Saya permisi, Yang. Paman Rangga? Iya, Aden. Di mana Ragil anakmu? Ada di belakang. Tolong panggil kemari. Ragil, kau dipanggil oleh Paman Arya Samaji. Iya, Paman. Ada apa, Paman Arya Samaji? Ragil, Paman akan turun gunung. Nah, sepeninggal Paman nanti, Ragil harus berlatih giat membantu Eyang Guru. Kau mengerti, Ragil? Ragil mengerti, Paman. Paman, nanti kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh buat Ragil ya, Paman. Kau mau oleh-oleh apa, Ragil? Apa ya? Terserah Paman Arya Samaji sajalah. Baiklah kalau begitu. Rangga kudaku, kau sudah siap membawaku? Baiklah. Hop, her. Hea. Pagi berubah menjadi siang. Siang beranjak menjadi petang. Nah, apakah Arya Samaji berhasil mencari pembunuh ayahnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Kira-kira gitu. Luar biasa. Keren banget, keren. Langsung terbawa loh suasana. Iya. Nah, tugas seorang aktor suara Iya, makanya memang menjual suara gitu. Bagaimana dengan suara, imajinasi pendengar itu bisa ikut dalam suasana cerita itu. Sama seperti penulis kan, bagaimana si pembaca itu bisa berkelana dengan tulisan-tulisan itu. Begitu juga dengan puisi-puisi. Nah, itu kan juga ya itulah senangnya. Dan ruang puisi kita itu memang lintas profesi, berbagai macam ada di ruang puisi kita. Silakan join di sini. Bisa. Ada iklan. Oke, terima kasih. Terus nanti jangan lupa, kan mungkin ada banyak orang juga yang ingin mencoba ke bidang ini. Mungkin karena setelah melihat ini atau mungkin ada acuan yang lain, itu pasti masing-masing punya profil. Bisa di-share, terus ada kayak seperti tadi Mas Ibnu bilang, saya join di komunitas ini, mungkin bisa diinfo nanti ya. Jadi dari masing-masing. Jadi orang-orang tidak sekedar mendapatkan ilmunya di sini aja, mereka bisa mendapatkan lebih dengan mengunjungi akun pribadi Mas Agus, Mbak Dewi, Mas Ibnu, atau komunitas-komunitas yang memang support untuk bisa mempelajari lebih dalam hal-hal voice director, freelance writer, dan juga badut ya. Itu. Nah, kalau kebetulan Mas Agus ini orangnya di RPK juga kan rajin memberikan informasi. Jadi sebenarnya kalau orang-orang RPK bisa lihat dari postingan-postingan Mas Agus itu udah dapat infonya ya, gimana sih mau jadi daber atau mau hubungin siapa, silakan ke beliau, ini gurunya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan narasumber baca puisi. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dewi. Boleh puisi sendiri atau yang ada di sini. Ya. Puisi sendiri nih kayaknya. Posisi sendiri. Oke. Sekalian promosi. Coba pakai mic biar lebih jelas boleh, biar lebih dapat diri. Berdiri. Itu aja nggak apa-apa. Gini aja. Gini aja. Kalau olah nggak usah berdiri. Ya, saya mau bacain puisi yang saya tulis kebetulan besok itu 1 tahun berpulang
tulangnya ibu saya gitu ya. Jadi ini puisinya waktu itu saya tulis pada saat saya ziarah sendirian gitu. Setelah itu. Hujan dan kembang yang berguguran. Ini bukan cerita tentang kesedihan, tapi hujan di pekuburan yang turun perlahan-lahan, menimpa kembang kuning dan merah di atas gundukan. Kembang kuning tak berkata apa-apa. Ia pasrah pada takdirnya, pada dingin air yang menyusupi putiknya, pada angin yang dengan lembut menggugurkannya. Kembang merah layu di sore abu-abu, mencoba tersenyum menyambut alunan senja nan syahdu. Hujan pun mengantarkan rindu embun padanya. Tanpa keluh kesah, ia menghias usara. Sekali lagi, ini hanya tentang hujan dan kembang yang berguguran. Mereka berbisik pelan pada bentala, menguar segala rasa dan kenangan dari sebuah jiwa derana yang bersemayam di sana. Kayuwangi, 15 Oktober 2020, setelah hujan di sore hari. Mantap. Satu aja? Ada lagi? Memang puitis banget. Mas Agus, udah ada pemilihan puisi yang mau dibacain? Ini adanya gede. Saya mau Satu atau dua boleh? belajar membaca puisi. Taman Dunia, karya Amir Hamzah. Kau masukkan aku ke dalam taman dunia, kekasihku. Kau pimpin jariku, kau tunjukkan bunga tertawa, kuntum tersenyum. Kau tundukkan haluku tegak, mencium wangi tersembunyi sepi. Kau gemelaikan di pipiku rindu daun beldu melunak lemah. Tercengang aku, takjub, terdiam. Berbisik engkau, taman swarga mutiara rupa. Engkau pun lenyap, termangu aku gilakan rupa. Mantap, Mas. Lagi. Narasi Hari Tua, karya Dorothea Rosa Herliani. Antara daun-daun dan musim kering, kau sodorkan wajahmu yang dulu juga. Seekor kupu-kupu bangkit dari kepompongnya. Ini tahun kesekian dalam usiamu. Hampir datang musim yang kau tunggu. Tapi kau datang atas nama sunyi. Kekekalan ajal dan cuaca yang selalu gagal. Mestikah kita berduka? Terima kasih. Yes. Mas Agus gimana? Siaran dari Udah ada radio. pilihan? Puisinya? Oh, Mbak Dewi satu lagi ya. Mbak Dewi. Mbak Dewi berlagi-lagi. Sebenarnya lebih enak suara asli Harus dua. daripada suara yang bikin. Dari buku puisi Kinanti. Oke. Langitku itu langitmu. Kepada langit aku berharap menjadi teladan hidup lengkap. Esok ku ingin segera tiba, lalu semua akan menjelma. Setiap aku merasa rindu, ku tatap langit segenap rasa pilu. Akankah engkau mengenangku? Menatapi langitku, langitmu. Seluruh awan bergerak pelan, bersamaan angin beriringan. Telah kutitip pesan untukmu. Ia ke timur, membawa rindu. Nia Samsihono, Jakarta, 14 Desember 2020. Ya, silakan satu lagi narasumber kita untuk bacakan puisi. Mas Ibnu. Ini seniman Ancol juga ini. Oh, iya. Nah, kalau seniman Ancol udahlah, udah tahu lah kita kan. Mana? Sapardi Djoko Damono, Sihir Hujan. Hujan mengenal baik pohon, jalan, dan selokan suaranya bisa dibeda-bedakan. Kau akan mendengarnya meski sudah kau tutup pintu dan jendela. Meskipun sudah kau matikan lampu, hujan yang tahu benar membeda-bedakan telah jatuh di pohon, jalan, dan selokan.
menyihirmu agar sama sekali tak sempat melihat. Waktu menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Sihir Hujan 1980. Satu lagi ya, Satu lagi boleh? boleh. Masing-masing kebagian 2. Memang kita punya prasmanan puisi. Prasmanannya puisi. Bentar lagi prasmanan cerpen. Mustafa Bisri, istriku. Kalau istriku tidak kawin denganku, dia bukan istriku tentu. Aku kebetulan mencintainya, dia pun mencintaiku. Seandainya pun aku tidak mencintainya dan dia tidak mencintaiku pula, dia tetap istriku. Karena ia kawin denganku. Simple banget ya. Mau join di mana sih kalau mau seperti kalian? Kalau saya sebenarnya memang penulis freelance aja ya, jadi kadang-kadang nulis sendiri, kadang nulis untuk memang keperluan atau tulisan khusus gitu, misalkan memang cerita cerpen atau mungkin buku non-fiksi. Kemudian kadang edit juga, tulis naskah buku sih sebenarnya. Kemudian ada lagi ngeblog, biasanya tulisan di blog. Kalau untuk kegiatan di komunitas, saya di klub blogger dan buku itu memang mewadahi teman-teman yang memang suka membaca dan menulis buku gitu. Dan ngeblog gitu. Jadi 3, baca buku, nulis Saya itu buku, paling ngeblog. takut loh kalau ngomong ngeblok itu takut. Ngeblog. Enggak, WA saya suka di blok soalnya. Iya. Blog versi berbeda ya. Kalau hujan biasa belok. Atau buku ya, biasanya disebutnya buku. Itu salah satu klub di komunitas backpacker Jakarta gitu. Kalau kira-kira memang tertarik untuk join di klub itu ya biasanya nanti bisa kontak di Instagramnya klub blogger dan buku. Kemudian nanti biasanya akan kita info caranya gimana, prosedurnya gitu ya. Itu. Kemudian satu lagi aktif di komunitas gamelan sih saya, seni gamelan Jawa gitu. Kalau untuk gamelan bisa dilihat di Instagram Bentara Muda juga bisa. Itu untuk gamelan masyarakat umum bisa, boleh gitu ya datang. Cuma sekarang memang belum aktif lagi gitu. Kalau ada satu lagi yang namanya Samurti Andaru Laras, itu komunitas mandiri gitu ya, kita sama teman-teman itu juga bisa dicek di Instagramnya Sal Gamelan namanya. Kalau untuk bagaimana cara joinnya nanti bisa kontak person di Instagram itu. Kenapa Bang Osi ada pertanyaan? Enggak, Oke. silakan. Kalau untuk yang ingin tahu seputar dubbing atau gimana cara menjadi dubber atau voice over atau pokoknya berkaitan dengan acting suara, silakan follow IG saya @agus.nurhasan, silakan DM atau bisa juga ke Facebook saya Agus Nur Hasan. Semua DM, semua inbox pasti akan saya balas. Dan buat yang mau ngasih job silakan juga. Amin. Jangan takut di PHP ya. Pasti Yang dibalas. sering dibalas yang di mana? semua. Oh, Silakan Mas. Silakan Kak Ibnu. Ya, kalau saya bisa cek Instagram saya di @ibnu_ibmahdiansyah, haknya 3 itu. Jadi kalau mau yang membutuhkan jasa saya bisa lihat di situ ada nomor telepon saya. Atau yang mau Kalau belajar jadi pengen badut bergabung. musician gimana? Kalau untuk belajar jadi badut, Kan ada komunitas. ya kalau untuk komunitasnya ada di @aku_badut_indonesia gitu. Dan yang apa lagi ya? Yang mau gabung sebenarnya sih kita masih belum membuka sih. Tapi emang itu khusus emang yang badut sih. Emang benar-benar pekerjaan badut, profesional badut. Gitu.
Jadi bukan orang awam pengen jadi badut, enggak. Jadi memang profesional badut. Jadi bisa gabung, tapi nanti kita akan membuka kelas atau membuka untuk anggota gitu. Tapi untuk sekarang sih masih belum. Jadi seru banget ya perbincangan kita malam ini. Kita mendapat narasumber yang keren banget, dimana tadi Mbak Dewi memaparkan tentang kegiatan gamelan dan kegiatan menulisnya. Mas Agus memaparkan dan menunjukkan gimana kegiatan dabernya. Tadi ada Suneo, ada Pria Bertutu Kuning, sama Pak Guru Ninja Hattori yang sangat keren, dan juga ada sandiwara radio. Kita sampai nggak bisa ini gitu loh, saking kerennya tadi. Dan juga Mas Ibnu yang sudah menunjukkan kepewanan beliau, magician, kemudian juga suara yang tidak membuka mulut, yang melalui boneka, cuman tadi boneka diperagakan dengan tangan. Semuanya sangat keren. Dan juga bagi teman-teman yang pengen mungkin ikut atau bergabung atau ingin belajar, sudah diterangkan masing-masing. Kalau Mbak Dewi di mana Instagramnya, Mas Agus di mana, dan Mas Ibnu di mana. Ya, silakan Bang Bro. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran para narasumber. Hingga kegiatan ini berlangsung seru, informatif, dan bisa menambah wawasan. Insya Allah bisa menjadi salah satu lahan kalau memang kita mau menseriusi dengan tekun gitu ya. Satu hal lagi tambahan, tadi yang Mas Agun sampaikan, RPK itu berisi berbagai macam profesi. Jadi acara ini sebenarnya di samping berbagi kabar, kabarnya si A ini begini, bisa menginformasikan kegiatannya atau mempromosikan kegiatannya. Jadi tidak menutup narasumber dari bidang apa aja, berupa musik, bekerja di bidang apapun ya. Jadi kita bisa saling berbagi untuk saling mensupport lah dengan melalui wadah sesi live ini. Bagi yang ingin berminat, aku mau berbagi soal ini, info, oke, kontak aja admin, nanti kita akan atur ya Bang ya. Betul. Kita bisa atur. Semakin banyak atau semakin variatif akan semakin menambah wawasan kita, insya Allah. Jadi menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi juga buat Mbak Dewi, sudah memberikan bukunya Mencintai Itu Dalam Diam, sehingga prasmanan puisi di kedai ini semakin bertambah gitu Bang ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Dari saya sekian, sekali lagi terima kasih. Mungkin Mola bisa menutup kegiatan malam ini. Ketemu lagi di sesi RPK selanjutnya di ruang puisi kita, karena Setiap Rabu. setiap apa? Rabu. Setiap Rabu malam jam 8. Ya. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.